Ini bukan soal keajaiban, tapi soal strategi. Ya waktu itu gue langsung rugi 50%. Uang beasiswa, uang asisten dosen, gue cemplungin ke sana jadi habis. Dan disitulah gue belajar. Bagaimana kita bisa mengubah kerugian jadi pelajaran paling berharga? Sebenarnya yang kita ingin itu bukan dapat kekayaan, tapi yang kita kejar adalah sensasinya, bukan hasilnya. Dopamin paling tinggi justru bukan dari pas kita dapat hasilnya loh, tapi justru pas kita hampir dapat hasilnya. Anjlok, likuidasi terbesar sepanjang sejarah. Jadi bagaimana kita bisa trading dengan tenang dan efektif? Kuncinya bukan nahan emosi, tapi ngasih jeda. Nah, pertama ada rule 24 jam, yaitu namanya draft atau DRAFT. Sebelum lanjut, pause dulu yuk download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue adalah Hendy Tan dan gue adalah founder dari Crypto Hack ID dan juga Trident Trading Academy. Dan gue juga membuat konten-konten tentang analisa teknikal dan juga trading yang tentunya gratis dan lu bisa tonton di YouTube gue, YouTube Hendy Tan. Nah, jadi mungkin gue akan ceritakan sedikit dahulu ya, kenapa sih gue bisa masuk ke dunia trading ini nih. Karena kan sebenarnya background gue sendiri itu adalah teknik sipil ya. Jadi gue seorang insinyur ya, bahkan insinyur nggak cuma insinyur biasa, gue udah sampai menekuni itu sampai ke S2 untuk mendesain jembatan, misalnya seperti LRT yang ada di Jakarta dan juga jembatan-jembatan lainnya ya teman-teman ya. Jadi gue ceritain dulu kenapa sih gue masuk ke dunia trading tuh pada akhirnya. Jadi memang pada awalnya seperti yang kita tahu ya, kan uang itu selalu mengalami inflasi. Jadi waktu gua kuliah, waktu gua SMA, itu gua di mindset gua adalah bagaimana caranya gua bisa mendapatkan uang dan membuat uang itu bekerja untuk gua. Jadi jangan sampai pendapatan yang gua dapat itu kemakan sama inflasi. Dan akhirnya gua di 2013 itu pertama kali mulai coba-coba cari tahu tentang investasi, tapi gua belum masuk ke dunia investasi karena waktu zaman itu masih agak susah ya untuk mendapatkan akses investasi ya. Zaman itu kan handphone juga baru mulai ada yang touchscreen, masih BlackBerry Messenger, dan kalau kita mau beli saham pun nggak kayak sekarang nih aplikasinya di mana-mana nih. Kalau sekarang kan kita misalnya mau beli saham apa tinggal buka Ajaib, beli langsung beres. Kalau dulu harus ke kantornya dulu tuh, ke exchange tuh buat gue bikin akun. Jadi makanya kan menurut gue sangat merepotkan lah saat itu. Jadi gue akhirnya ya cuma cari tahu ya. Waktu itu gue akhirnya cuma cobain trading forex dan akhirnya ya udah langsung habis, akhirnya udahan gitu kan. Itu 2013. Lalu tahun 2017 disitulah pertama kalinya gue nyemplung ke investasi ya, yaitu investasi kripto. Karena waktu itu hype kripto itu bener-bener luar biasa. Tahun 2017 Bitcoin yang gue tahu sebelumnya harganya 3 juta udah mahal, tiba-tiba jadi 300 juta. Uang beasiswa gue saat itu masih kuliah ya, jadi gue punya uang dari menjadi asisten dosen dan juga mengajar. Akhirnya gue cemplungin semua tuh ke sana tuh, gue cemplungin. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, kita masuk kalau pemula biasanya masuk ketika harga di atas. Nggak mungkin harga Bitcoin lagi murah kita masuk, takut. Kalau harga lagi di atas, wah kita udah ngebayangin wah Bitcoin bisa ke 1 miliar. Waktu itu tuh gue inget banget, dan akhirnya gue masuk, dan akhirnya harganya turun, bukannya naik lagi ya, turun. 2017 Desember tuh, turun, dan akhirnya ya disitulah gue baru tahu, wah ruginya bisa segede ini ya. Waktu itu gue langsung rugi 50% waktu itu. Jadi bener-bener shock. Lu bayangin aja, uang beasiswa, uang asisten dosen gue cemplungin ke sana jadi habis. Dan disitulah gue belajar, kalau investasi itu jangan ngasal. Memang kita bisa profit, tapi juga ada resikonya. Kita harus belajar dulu sebelum kita masuk investasi. Dan akhirnya di tahun 2020-2021 ya, gue melihat bahwa potensinya itu lebih besar di investasi ya, dibandingkan di pekerjaan biasa. Waktu tahun 2020-an itu gue masih mengerjakan pekerjaan sipil gue. Jadi gue sebagai konsultan jembatan, gue melakukan desain. Di situ gue punya income, ya income dari pekerjaan biasa gue. Tapi di situ gue juga punya side income dari investasi. Gue juga dulu kalau misalnya langsung masuk ke investasi, gue lepasin semua pekerjaan gue dan kuliah gue, yang ada gue nggak punya kerja dan gue nggak punya income, bro. Terus gue jadinya jadi madesu lah, masa depan suram.
Jadi waktu itu yang gue persiapkan adalah ya gue sambil kerja, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sambil gue belajar investasi. Modalnya masih awal kecil-kecil dulu lah. Baru kalau kita udah semakin mengerti, baru gue mulai perbesar. Sampai ketika di satu titik, penghasilan investasi gue itu lebih besar dibandingkan penghasilan kerjaan gue. Dan disitulah gue akhirnya mulai memutuskan, oke, kayaknya gue udah bisa memilih nih. Jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan kekayaan dari kripto, kita harus membangunnya pelan-pelan dan kita membutuhkan mindset dan psikologi yang tepat. Dan bagaimanakah itu? Kita akan kupas tuntas di segmen pertama. Mindset dan psikologi. Oke teman-teman, mungkin lo pernah lihat gak sih orang yang bisa dapat hasil cepat entah dari trading, investasi, atau bahkan aplikasi yang katanya bisa dapat duit dari handphone. Dan lo mikir, kok bisa segitu cepatnya ya? Aduh, gue juga pengen dong. Bayangin aja itu, lihat tuh ada anak umur 18 tahun, lulus SMA juga belum, tapi udah bisa beli jaman Rolex, hartanya udah sampai 1 juta dolar. Bayangin ya, gimana kita nggak kepengen banget tuh ya. Nah, tapi lo tahu nggak sih, sebenarnya yang kita ingin itu bukan dapat kekayaan 15 miliarnya. Tapi yang kita kejar adalah sensasinya, bukan hasilnya. Lo tahu nggak sih apa sih yang bikin ketagihan? Yang bikin ketagihan adalah hasil cepat. Dan itu bukan karena kita serakah ya, tapi karena memang otak kita itu didesain untuk suka yang instan-instan, yang cepet-cepet stimulusnya. Dan hari ini gue mau bahas gimana sih cara kerja dopamin yang bikin kita kecanduan cuan cepet, dan gimana cara kita biar nggak jadi budak sensasi dopamin kita. Pertanyaannya, kenapa sih otak kita suka sama yang instan-instan? Kita kan sering mikirnya yang bikin nagih itu uangnya. Padahal enggak loh. Sebenarnya yang bikin nagih itu adalah sensasinya. Dan di otak kita itu ada satu zat kecil yang namanya dopamin. Dan dia yang ngatur rasa senang dan rasa penasaran dan rasa pengen lagi dari diri kita. Tapi gini, dopamin paling tinggi justru bukan dari pas kita dapat hasilnya loh. Mungkin banyak orang berpikir seperti itu ya. Tapi justru pas kita hampir dapat hasilnya. Jadi, waktu lu klik tombol beli ataupun lihat harga naik dikit, nah jantung kita kan mulai... Nah itu loh, itu otak lagi ngasih sinyal. Wah, hampir dapet nih, ayo terusin ya. Ya karena kita menginginkan sensasi itu sebenarnya, bukan kemenangannya, tapi sensasinya. Itulah kenapa trading cepat, game, bahkan notifikasi profit kecil itu bisa bikin ketagihan banget. Nah, sekali dapat sensasinya, nyaris menang, otak langsung minta, ayo lagi gitu ya. Dan terus ditambah lagi, kalau trading ya, tambah lagi ada orang komo, lo lihat orang lain profit besar, semua orang udah dapet nih, tinggal gue yang belum. Apalagi kalau kita ngelihat, wah Bitcoin udah keburu terbang nih, aduh gue harusnya beli nih kemarin. Nah, apalagi kalau kita di trading itu dicampur dengan FOMO. FOMO itu apa sih? FOMO itu adalah fear of missing out. Dimana kita mulai panik nih, apalagi kalau kita ngelihat nih ya, teman-teman kita, wah dia udah cuan dari Bitcoin, udah 100% misalnya, ada lagi dari koin A, dari koin B, udah profit 100%, naik 2-3 kali, dan kita belum mulai. Dan akhirnya ya, karena kita ketinggalan lah bisa dibilang, kita udah mulai panik, dan akhirnya kita ikut-ikutan. Kita tanya ke mereka, koin apa nih yang bakal naik nanti? Akhirnya kita beli, dan kita berharap bisa naik 10 kali. Kita harus nahan dulu, misalnya kita beli koin A, ya harganya Rp1.000. Apakah dia langsung misalnya naik ke 10.000? Enggak, kadang-kadang dia turun dulu loh, dari 1.000 ke 800, ke 700, ke 600. Dan itu padahal membuat kita mengalami ketakutan, stres, ya. Dan itulah sebenarnya proses yang kita lewati. Nah, jadi fear of missing out itu mungkin ini baru-baru kejadian kemarin ya teman-teman ya. Kemarin itu ketika harga Bitcoin itu sudah menyentuh 126.000. Dan apa yang terjadi? Ya namanya juga market ya. Tiba-tiba Donald Trump langsung ada berita hari Jumatnya. Dia nge-tweet bahwa dia akan pasang tarif 100% ke Cina. Dan alhasil, market kripto langsung anjlok. Likuidasi terbesar sepanjang sejarah. Jadi gue yakin banyak juga yang nggak cuma beli di spot, tapi juga pasang long pakai leverage super tinggi. Dan akhirnya margin call semua, liquid semua ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh juga terlalu FOMO. Kita harus lihat dulu ini bener nggak nih bakal naik. Kita lihat dulu, tenangin dulu. Kita juga jangan masuk langsung all in. Berharap uang 10 juta kita jadi 100 miliar misalnya. Itu jangan terlalu seperti itu ya. Kita juga harus realistis.
Nah, gara-gara itu akhirnya otak jadi campur aduk antara rasa penasaran, takut ketinggalan, dan pengen ngerasain sensasi profit itu lagi. Dan di titik itu, keputusan kita udah nggak pakai logika. Kita udah mulai nih tradingnya, udah nggak bener nih ya, asal beli aja. Otak maunya rasa seneng sekarang, padahal dompet kita kan butuh ketenangan dan jangka panjang. Oke, nah sekarang kita masuk ke segmen 3. Dan yang paling bahaya, makin sering kita lihat kelihatannya makin normal. Padahal itu enggak loh. Yang banyak orang bilang itu belum tentu bener loh, bisa jadi jebakan. Dan itu malah kelihatan kayak kesempatan. Padahal yang viral belum tentu valid dan aman. Ingat loh, kalau trending atau diomongin banyak orang belum tentu akurat. Itu nggak sama ya. Kita harus cek lagi, bener nggak sih datanya? Kita objektif nggak sih melihatnya? Nah, kenapa yang trending itu bisa jadi jebakan? Nah, jadi gini teman-teman, jadi memang ada psikologi di baliknya. Jadi kalau kita belajar analisa, ya ada yang namanya siklus-siklus atau fase-fase pasar. Jadi biasanya whale atau institusi itu ngeborongnya pas harganya lagi murah. Ya, jadi ketika lagi sideways harganya masih bawah. Nah, baru teman-teman setelah fase akumulasi beres, nah, biasanya masuk ke fase yang namanya fase markup atau public participation. Nah, di situ biasanya udah mulai muncul berita-berita, ayo kita beli koin ini, wah di masa depan Bitcoin akan 200.000, 300.000 dolar. Nah, mulai tuh berita di mana-mana. Dan disitulah baru retail atau kita rakyat-rakyat jelata nih ya, kita baru mulai beli. Nah, makanya biasanya memang telat. Ya, kalau misalnya kita ngelihat yang lagi hype sekarang, berita-berita sekarang, itu sebenarnya udah terlambat. Kalau udah sampai masuk berita, ya udah terlambat. Karena institusi itu atau whale itu udah masuk duluan, teman-teman. Ya, baru nanti pas kita udah mulai masuk nih public participation, kan udah dipucuk nih ya. Nah, habis itu masuk ke fase distribusi. Langsung mulai turun ya. Whale mulai jualan. Dan disitulah akhirnya kita, ya nyangkut gimana nih kok. Ya kalau misalnya udah nyangkut sih gue cuma bisa kasih saran. Tunggu 4 tahun lagi ya. Tunggu 4 tahun lagi, harganya sih harusnya balik lagi ya kalau kita lihat siklusnya. Tapi kan juga kita males juga ya kalau kita harus tunggu 4 tahun. Makanya teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai kita nyangkut di fase public participation dan distribution tadi. Kita kalau masuk itu paling bagus di fase akumulasi. Kita ikutin whale, masuknya kapan, keluar juga kita ikutin di fase distribusi. Gue akan kasih tahu kuncinya. Kuncinya bukan nahan emosi, tapi ngasih jeda buat mikir. Dan gue punya 3 cara sederhana biar lo nggak kejebak hasil cepet yang tadi. Nah, pertama ada rule 24 jam. Setiap kali lo pengen ambil keputusan, entah misalnya beli saham, trading, beli kripto, atau ngutang buat promo, tunda dulu 24 jam. Kalau besok lo masih ngerasa itu bagus, baru jalanin ya. Nah, besoknya kalau misalnya lo udah nggak segitu pengennya sama barang itu, ya berarti ya nggak usah gitu. Karena yang lo lawan itu bukan market, tapi dopamin lo sendiri. Jadi lo harus bisa berpikir dengan lebih tenang tanpa diracunin dopamin. Nah, yang kedua nih ya, gue punya satu rumus yang bisa lo ingat tiap mau ambil keputusan finansial, yaitu namanya draft atau DRAFT. Nah, jadi D yang pertama ya, D itu adalah data. Jadi yang lu harus tanyakan adalah, tanya dulu datanya, jelas enggak? Lu ambil keputusannya karena angka atau cuma kata orang? Untuk cek data, sebenarnya lu bisa lihat di aplikasi trading lu. Misalnya kita pakai Ajaib Alpha ya, dan di situ kan ada tuh analisa-analisanya di bagian technical, di bagian indikator. Lu bisa lihat dulu datanya, ini bener nggak sih sesuai dengan entry posisi yang lu mau lakukan? Nah, yang kedua, R, risiko ya. Udah lu hitung belum sih? Kalau rugi, lu ruginya seberapa gede? Aman nggak buat lo? Aman nggak sih buat psikologi lu? Apakah lu akan stres atau nggak kalau lo tahan ruginya? Dan yang ketiga, A, alasan sekarang. Kenapa sih harus sekarang? Apakah karena kesempatannya bagus atau cuman karena takut ketinggalan? Lu cek lagi ya. Yang keempat, F, faktor alternatif. Jadi lu harus bandingin dulu. Ada nggak sih opsi-opsi lainnya? Jangan sampai lu terlalu cinta sama koin itu. Karena kan di dunia kripto ini banyak ya. Koin-koin kan ada banyak, dan kadang-kadang kita itu terlalu cinta sama satu koin tertentu. Misalnya kita terlalu cinta sama koin. Gua dulu ya, gua mungkin cerita pengalaman gua tahun 2017 itu gua cinta sama satu koin, yaitu adalah Stellar Lumen XLM. Dan apa hasilnya setelah gua cinta sama koin itu? Gue pikir dia akan kembali ke harga semuanya, tapi sampai sekarang harganya nggak balik-balik juga ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi lu jangan terlalu cinta sama satu koin. Lu harus lihat secara objektif. Ini bener nggak nih company-nya? Ini bener nggak sih koinnya potensial?
Bener nggak sih orang-orang masih mau beli ini? Ya, jadi lu harus bandingin. Atau ada nggak sih koin lain yang justru lebih potensial? Coba kalau dulu gue nggak cuma masukin ke XLM. Nah, karena gue jatuh cinta banget tuh sama koin Stellar Lumen, jadi kan 2021 gue beli lagi tuh teman-teman ya. Dan ternyata gitu, ada banyak sekali koin-koin lain yang jauh lebih potensial dibandingkan Stellar Lumen. Ya, kalau misalnya gue tahun 2020, 2021 tuh, gue ngeliat nih ada koin Cardano, ada Solana. Itu kan semua ternyata naiknya bisa tinggi sekali dibandingkan Stellar Lumen. Dan koin yang gue jatuh cinta banget ternyata malah tetap nyangkut dan nggak naik-naik, teman-teman. Jadi ingat, pahami dulu teman-teman, lihat dulu apakah koinnya memang masih hype atau enggak. Jangan jatuh cinta sama koin tersebut ya. Ingat, kita harus lihat datanya. Dan yang kelima, yang terakhir, T. Tahan nggak kalau rugi? Kalau ternyata koin yang lu pilih malah bikin lu rugi, lu masih bisa tidur tenang nggak? Hidup lo tetap jalan nggak? Atau lu langsung panik? Nah, itu yang perlu dipikirin. Kalau lu 1 dari 5 itu aja nggak bisa lo jawab dengan baik, nah berarti lu belum siap tuh untuk ambil keputusan. Dan yang terakhir, ketiga, bikin jurnal keputusan. Catat setiap keputusan penting, alasannya apa, datanya apa, waktu lo ambil itu lo lagi ngerasa apa. Karena keputusan yang lo tulis itu jauh lebih logis dibanding keputusan yang cuma lewat di kepala lo doang. Intinya sih simpel ya teman-teman. Tunda, cek, catat, baru aksi. Lo bakal kaget seberapa banyak keputusan impulsif yang bisa lo hindarin cuman gara-gara ngasih waktu buat mikir. Oke teman-teman, jadi udah mulai kebayang ya mindset dan psikologi bagaimana sih cara kita trading dengan baik dan benar untuk bisa mendapatkan cuan. Ingat ya, kita nggak boleh sampai FOMO, kita harus tetap tenang dan pastikan ketika kita mau mengambil keputusan, itu kita harus melakukan 3 langkah yang tadi. Ya, yang pertama ingat, tunggu 24 jam dulu, jangan langsung ambil keputusan. Supaya kita bisa pikir dengan lebih tenang tanpa diracunin sama dopamin. Dan yang kedua adalah draft ya. 1 data, 2 risiko, 3 apakah harus sekarang, 4 apakah ada faktor alternatif lainnya, dan yang kelima apakah lu bisa tahan kalau lagi rugi. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap apapun yang lu ambil keputusannya, lu journaling biar lebih jelas untung ruginya dan bisa kita evaluasi apakah ada kesalahan yang kita lakukan atau tidak sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.